Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Hari ini tanggal 1 Juli tahun 2022. Saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76. Mudah-mudahan Polri presisi bukan sekedar mimpi. Mudah-mudahan anggota kepolisian kita benar-benar bisa diandalkan sebagai penegak hukum terbesar di negara kita ini. Ada beberapa hal yang membanggakan dari Bapak Kapolri kita yang baru. Di antaranya beliau pernah menyatakan tidak mampu membersihkan ekor, saya potong kepalanya. Lalu disambung dengan pernyataan Jenderal Ferdy Sambo bahwa beliau tidak segan-segan melakukan tindakan tegas dan keras kepada anggota kepolisian yang mencoreng nama baik institusi kepolisian itu. Saya sebagai masyarakat yang pernah beberapa kali dizolimi oleh beberapa orang oknum kepolisian tentu sangat berharap benar-benar diimplementasikan, benar-benar ini dilaksanakan. Tetapi nyatanya jauh panggang dari api yang saya rasakan. Saya hari ini juga bisa menyatakan bahwa sebenarnya ekor-ekor yang busuk itu malah bisa menjadi kepala. Saya punya buktinya. Dulu barang kami diamankan disita paksa tanggal 30 April. Lalu kami dimintakin uang. Kami kasih. Dikasih sekali, mereka minta sekali lagi. Dikasih lagi. Diminta sekali lagi. Sudah 3 bulan, 3 kali mengasihkan uang. Lalu kami sampaikan kritik karena barang juga tidak dikembalikan. Karena mengkritik itu, dijadikanlah 2 di antara kami tersangka. Diadili sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kami bebas tanpa didampingi pengacara. Artinya kami benar-benar tidak bersalah. Lalu barang itu dikembalikan tidak lagi utuh. Sudahlah tidak utuh, saya juga harus bayar. Kalau tidak ada alasan lain untuk tidak mengembalikannya pada saat itu. Lalu ketua tim dari polisi ini bernama Muhammad Ali Muhaidori naik pangkat. Saya baca di media sosial menjadi Wakapolres Tanggamus. Lalu di antara mereka ini juga ada yang jadi Kapolres. Ini saya dengar-dengar. Nah, oleh sebab itu, jika Bapak Kapolri menyatakan tidak mampu membersihkan ekor, saya potong kepalanya. Saya juga bisa menyatakan bahwa ekor-ekor yang busuk itu ternyata bisa menjadi kepala. Cara kenaikan pangkat dan dapat jabatan penting di kepolisian kita ini tentu sudah menjadi rahasia umum di kepolisian kita pula. Menurut saya ada 2 hal kemungkinan. Kemungkinan terbesar mereka ini menyuap, bayar kepada Pati, kemudian direkayasa, sehingga dapatlah jabatan yang mereka inginkan. Kemungkinan yang kedua, kemungkinannya kecil sekali, dan mudah-mudahan ini tidak. Kemungkinan mereka ini kurang ajarnya sedikit dibanding polisi-polisi lain yang selepel dengan mereka. Jadi artinya yang lain juga bermasalah. Tapi di antara polisi yang bermasalah, semua bermasalah, ini paling sedikit masalahnya. Lalu layak dipromosikan dapat jabatan penting di kepolisian. Saya tentu khawatir, kenapa tidak? Menjadi Wakapolres, kemudian menjadi Kapolres. Sedangkan mereka ini membahayakan bagi kami. Coba bayangkan, kami turuti kemauannya, dalam tanda kutip kami bisa menjadi ATM. Kami kritik kerjanya, lalu menjadi tersangka. Pilih mana? Ya. Dan mereka ini sudah di sidang kode etik. Hasilnya saya tidak tahu sanksi apa yang diberikan. Tapi yang jelas kemudian dinaikkan pangkatnya dan dapat jabatan penting di kepolisian. Lalu kritikan ini saya sampaikan di media sosial pada hari ulang tahun Bayangkara ini. Mudah-mudahan Bapak Kapolri kalau tidak tahu menjadi tahu. Begitu juga Kadif Propam kita. Saya tidak ada iri kepada mereka karena saya juga bukan polisi.
Keluarga saya juga tidak ada yang polisi. Tapi saya punya kepentingan agar Polri kita ke depannya benar-benar presisi. Selamat hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76, Polri presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.